Universitas Brawijaya kali ini kembali menggelar pelantikan pejabat Universitas Brawijaya. Adapun para pejabat yang dilantik kali ini adalah para wakil dekan di 3 bidang untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Inilah prosesi pelantikan selengkapnya. Upacara pelantikan dan serah terima jabatan Wakil Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya hari ini, Rabu, tanggal 17 Maret 2021 dimulai. Rektor Universitas Brawijaya memasuki ruangan. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya nomor 709 sampai dengan 714 tahun 2021 tentang pengangkatan Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Rektor Universitas Brawijaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor tentang pengangkatan Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kesatu, mengangkat saudara 1. Nurjanah SSI MPhil PhD dalam jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 2. Masruri SSI MSI PhD dalam jabatan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 3. Ratna Bagus Edi Wibowo SSI MSI PhD dalam jabatan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 4. Dr. Rel Pol M. Faisal Aminuddin, SSMS. Dalam jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 5. Dr. Ahmad Imron Rozuli, SEMSI. Dalam jabatan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 6. Dr. Bambang Dwi Prasetyo, SOS MSI. Dalam jabatan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Periode 2021-2025 dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan sampai dengan 16 Maret 2025. Ditetapkan di Malang pada tanggal 17 Maret 2021, Rektor tertanda Nufil Hanani AR, NIP 19581128 198303 1005. Pembacaan naskah pelantikan oleh Rektor Universitas Brawijaya. Kepada pejabat yang akan dilantik, dimohon maju satu langkah ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayah, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Maret 2021, saya, Rektor Universitas Brawijaya, dengan resmi melantik saudara dalam jabatan Wakil Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Ta'ala meridhai kita. Pembacaan naskah pelantikan selesai. Dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Rektor Universitas Brawijaya. Kepada rohaniwan dan para saksi dimohon mendampingi di depan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Ya. Ikutilah kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Pengambilan sumpah jabatan selesai. Kepada rohaniwan dan para saksi, serta pejabat yang baru diambil sumpahnya dimohon kembali ke tempat. Berikutnya, penandatanganan berita acara naskah sumpah jabatan. Mohon kepada para saksi untuk mendampingi di depan. Diawali Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas MIPA.
Dilanjutkan, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan pada Fakultas MIPA. Selanjutnya, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas MIPA. Berikutnya, Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dilanjutkan, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penandatanganan naskah sumpah jabatan selesai. Kepada para saksi, disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan pembacaan berita acara naskah sumpah jabatan. Naskah serah terima jabatan pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Maret 2021, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang aula Gedung G lantai 2, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, berdasarkan keputusan Rektor Universitas Brawijaya nomor 709 sampai dengan 714 tahun 2021, tanggal 17 Maret 2021, yang bertanda tangan di bawah ini sebagai pejabat lama, menyerahkan kepada pejabat baru segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan tugas dan tanggung jawab selaku Wakil Dekan
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, dengan catatan bahwa semua inventaris, berkas-berkas dan lain-lain yang sampai saat penandatanganan naskah serah terima ini belum dapat diselesaikan, akan diusahakan penyelesaiannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Penandatanganan naskah serah terima jabatan dan penyerahan memorandum akhir jabatan kepada pejabat lama dan pejabat baru, Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas MIPA. Kepada pejabat lama dan pejabat baru, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan pada Fakultas MIPA. Kepada pejabat lama dan pejabat baru, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas MIPA. Selanjutnya, kepada pejabat lama dan pejabat baru, Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kepada pejabat lama dan pejabat baru, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Berikutnya, kepada pejabat lama dan pejabat baru, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penandatanganan selesai. Berikutnya akan disampaikan sambutan oleh Rektor Universitas Brawijaya. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, ARMS. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para wakil rektor yang hadir pada hari ini, seluruh dekan, ketua senat, dan seluruh anggota senat, dan tidak lupa para wakil dekan FISIP MIPA yang lama maupun yang baru. Tentu saja pertama-tama marilah kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah karena pada hari ini Tuhan memberikan kita kesehatan, kesempatan bertemu dalam rangka pelantikan wakil dekan di MIPA maupun FISIP. Mudah-mudahan pertemuan ini juga dicatat sebagai amal ibadah untuk kita semuanya. Yang kedua, atas nama seluruh warga Universitas Brawijaya, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pejabat lama dari MIPA maupun dari FISIP yang telah mengabdikan diri selama kurang lebih 4 tahun. Dan mudah-mudahan pengabdiannya juga dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Ta'ala. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada pejabat lama yang sudah menguras tenaga dan waktunya untuk alma mater Universitas Brawijaya ini. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada pejabat baru, wakil dekan 1, 2, 3 untuk MIPA maupun FISIP. Perlu saya ingatkan dan saya selalu mengingatkan pada waktu pelantikan bahwa jabatan itu adalah amanah. Amanah dari Allah Ta'ala, amanah dari warga Universitas Brawijaya, amanah juga dari masyarakat. Oleh karenanya jangan disia-siakan amanah tersebut. Karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya saya menghimbau semuanya yang menjabat, termasuk diri saya, untuk ingat bahwa ini adalah jabatan yang diamanai Allah Ta'ala. Yang kedua, saya mengingatkan juga tantangan ke depan Universitas Brawijaya ini. Perlu diketahui bahwa Universitas Brawijaya ini adalah universitas yang sangat besar, bukan besar, sangat besar ditinjau dari jumlah mahasiswanya. Di Indonesia nomor 2 terbesar setelah UT, baru Universitas Brawijaya. Program studinya terbanyak nomor 2. Kemudian dosennya terbanyak nomor 2. Kemudian tendiknya terbanyak di Indonesia. Luar biasa besarnya Brawijaya ini. Dan oleh karenanya saya berharap ada 8 tantangan yang perlu dicatat nanti dikembangkan bersama-sama. Tentu saja kita bekerja bareng-bareng nanti. Kalau dikerjakan bareng-bareng insya Allah itu akan menjadi ringan. Dan saya berharap mohon bantuan dari pejabat lama untuk membimbing atau memberi masukan kepada yang baru supaya kesinambungannya terus berjalan. Apa itu tantangannya? Yang pertama adalah bagaimana kita unggul di dalam
pendidikan, excellent in teaching, unggul di dalam pendidikan. Apa itu unggul dalam pendidikan? Kalau bisa akreditasinya akreditasi internasional. Ini standar, karena Brawijaya mempunyai visi menjadi universitas berstandar internasional. Lulusannya IP-nya juga harus tinggi, lama studinya juga harus singkat, kemudian juga singkat di dalam mencari pekerjaan. Itulah standar-standar minimal bagaimana unggul itu. Oleh karenanya pada tahun ini UWR 1 kalau nggak keliru sekitar 40 program studi yang akreditasi internasional. Ini tantangan-tantangan kita yang pertama. Yang kedua, tantangan dalam riset dan pengabdian masyarakat, penelitian dan pengabdian masyarakat. Bagaimana riset-riset, kita mempunyai riset unggulan-unggulan, punya riset yang diakui internasional, kemudian jurnalnya juga diakui internasional. Harapan kita seperti itu. Kemudian juga pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat harus juga unggul. Kita mempunyai program dulu yang dicanangkan oleh rektor yang lalu. Saya meneruskan yang disebut Doktor Mengabdi. Tahun ini akan ditambah lagi oleh UWR 1, 2, 3, 4 yang disebut dosen berkarya. Begitulah. Nanti akan nggak tahu kapan di launching itu. Jadi bagaimana kita unggul. Jadi kalau mengabdi tidak hanya ke masyarakat, tetapi juga berkarya kepada institusi pemerintah, swasta, institusi kelembagaan bisnis maupun non-bisnis atau badan-badan usaha yang ada di desa. Kemudian unggul di dalam inovasi. Inovasi menjadi kunci ke depan. Oleh karenanya saya berharap inovasi-inovasi tidak hanya inovasi di dalam bidang ilmu eksak, tetapi inovasi-inovasi di bidang ilmu sosial. Jadi ini menjadi sangat penting. Inovasi-inovasi di bidang eksak mungkin gampang di laboratorium, tetapi inovasi-inovasi di sosial ini menjadi sangat sulit dan ini tantangan kita bersama-sama. Inovasi kuncinya ke depan. Kemajuan kita adalah kemajuan di dalam inovasi. Makanya Brawijaya tahun kemarin membentuk lembaga inovasi walaupun sementara ini dititipkan di Badan Inkubator Bisnis sehingga menjadi badan inovasi dan inkubasi kewirausahaan. Kalau di UI namanya lembaga Badan Inovasi dan Inkubator Bisnis. Mungkin nanti ke depan kita diskusilah tentang itu. Selanjutnya apa keunggulan? Keunggulan di bidang kemahasiswaan. Dalam sejarah mencatat Brawijaya 6 kali berturut-turut juara PIMNAS, tetapi lupa dengan kejuaraan-kejuaraan yang lainnya. Ranking Brawijaya pernah ranking 12, pernah ranking 5, tapi alhamdulillah tahun ini terima kasih Pak WR3, Brawijaya rankingnya sekarang ranking kedua terbaik di Indonesia. Kok tadi belum tepuk tangan WR1, ini WR3 langsung tepuk tangannya. Ya. Kemudian tantangan yang lain apa? Internasionalisasi. Ibu sekalian tidak bisa lepas sekarang ini kita harus semuanya berstandar internasional. Oleh karenanya akreditasi internasional, pelatihan bereputasi internasional semuanya. Ini menjadi sangat penting. Bahkan kemarin saya meresmikan gelanggang olahraga yang di VIA. Wah, bilang ke saya, Pak Rektor, ini standar internasional. Wah, gitu ya. Saya ingin tahu gimana sih futsal itu standar internasional, basket lapangannya kan gitu ya. Begitu Lem. Tadi saya ditunjukkan oleh Pak Dekan Filkom. Saya lupa mengucapkan terima kasih pada Pak Dekan Filkom dipinjemi ruangan ini karena gedung yang untuk pelantikan yang ada di Samanta, Student Center, namanya apa? Gedung kebudayaan ya. Kebudayaan itu sudah roboh sekarang. Dirobohkan nanti akan dibangun lagi insya Allah tahun ini. Kemudian di Samanta Grida digunakan untuk vaksin
sehingga terima kasih pinjamannya di Pak Dekan Filkom. Nah, tantangan yang lain apa? Tata kelola yang baik, tata kelola yang baik dan otonomi. Dan itu disatukan di dalam satu istilah sekarang perguruan tinggi berbadan hukum PTNBH. Itu adalah tata kelola yang baik, otonomi, punya kebebasan tapi bertanggung jawab. Oleh karena bersiap-siap kita untuk otonomi, mudah-mudahan di dalam waktu dekat itu bisa turun tata kelola kita. Tidak tergantung lagi dari pemerintah, karena perguruan tinggi PTNBH itu sudah dianggap perguruan tinggi yang sudah dewasa, mengatur dirinya sendiri. Kalau BLU itu remaja, kira-kira begitulah ya. Kasih kebebasan tetapi diikat, begitulah ya. Kalau Satker itu masih anak-anak. Nah, itu guyonannya Pak Nasir yang menteri yang lalu, sehingga saya menjadi ingat. Tantangan yang lainnya apa? Tantangan yang lainnya adalah entrepreneur. Jadi ke depan Brawijaya ini harus banyak uangnya. Tidak hanya sekedar dari UKT mahasiswa, juga dari kegiatan-kegiatan bisnis, baik akademik maupun akademik, maupun rumah sakit, maupun badan usaha kesehatan, ada jasa kepakaran, ini menjadi sangat penting ke depan. Saya waktu jadi dekan itu, di tempat saya kan banyak profesor. Wah, gini Pak Dekan, visi misinya gini-gini macam-macam lah. Di tempat saya kan paling banyak profesornya. Itu saya bilang itu bisa dilaksanakan kalau uangnya ada. Ya kan? Ya, kayak MIPA. Ah, ini cocok ini MIPA ini. Oh, MIPA itu tempatnya orang pandai semua. Hebat-hebat profesor doktornya, apalagi tetangga saya namanya Pak Nur Huda itu ya. Ya, WA saya bolak-balik itu idenya macam-macam. Ya punya ini macam-macam, iso dilakoni lek ono duweke. Ya, jangan lupa itu. Ya, oleh karenanya how to create income, how to generate income itu menjadi sangat penting ke depan gitu ya. Tapi kalau bisa tidak mengandalkan dengan UKT-nya ya. Sementara ya bolehlah ya. MIPA mungkin akan buka data program studi data sains yang peminatnya banyak. Sekarang aktuaria sudah luar biasa, Pak Bagus, terima kasih. Mudah-mudahan MIPA nanti ke depan orangnya pinter-pinter, duitnya juga banyak. Ya, kalau orangnya pinter-pinter, duitnya nggak ada, waduh, pasti ke universitas terus lu rektornya di WA. Wah, butuh ini ya. Yang sering WA ke saya itu dari MIPA dan peternakan, ya, sama, ya. Profesornya sering ke WA ke saya ya, oh mau idenya banyak-banyak, duitnya nggak ono, kan gitu kan ya. Ya, jadi harapan kita ke depan ini tantangan untuk MIPA. Kemudian tantangan yang lain apa? Tantangan yang lain adalah manajemen berbasis IT. Ya, kita nggak usah repot-repot nyuntuk saja di Filkom. Tadi nanti akan ada peresmian atau peluncuran apa di Filkom, sistem pembelajaran yang modern, administrasi yang modern. Nggak usah kita nyuntuh saja di Filkom, begitu kan? Nggak usah sendiri kan gitu. Ya nanti kita bareng-bareng lah. Itulah Ibu Bapak sekalian, saya berharap kunci dari segala kuncinya adalah kompak. Ya, kompak. Jadi oleh karenanya saya berharap pertama pimpinan tadi harus adil karena amanat, kepada siapapun harus adil, kepada orang yang tidak disukai harus adil. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kompak. Saya sudah melihat beberapa perguruan tinggi yang hebat, tidak perlu saya tunjukkan, mungkin juga sekalian tahu, karena tidak kompak rankingnya langsung melorot gitu ya. Kok iso aku diselip Brawijaya? Begitulah. Ya, itu perguruan tinggi yang hebat. Ya, tidak perlu saya sebutkan ya, tidak perlu saya sebutkan. Kompak menjadi sangat penting, rasa kebersamaan sangat penting. Ini menjadi hal yang menjadi perhatian kita semuanya. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada Wakil Dekan yang lalu dari MIPA maupun FISIP. Tolong ini sebelah apa nih? Kalau sini kanannya ya dibimbing. Walaupun sudah doktor tapi perlu dibimbing karena pengalaman itu menjadi sangat penting. Tunjukkan apa yang menjadi kelemahan yang lalu, apa yang bisa diteruskan sehingga bisa diperbaikan, dikembangkan oleh yang baru.
Saya berharap kepada yang baru tidak segan-segan bertanya kepada yang lalu supaya tidak ada sesuatu yang kesulitan. Sekali lagi, kalau pekerjaan itu dikerjakan bareng-bareng dengan hati yang terbuka, dengan ikhlas, dengan adil, mohon petunjuk dari Allah, insya Allah akan menjadi ringan semuanya. Itu saja dari saya. Sekali lagi selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pelantikan selesai. Sebagai penutup acara yaitu pemberian ucapan selamat. Dengan masih tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, pemberian ucapan selamat nanti tidak dilakukan dengan bersentuhan tangan. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Rektor Universitas Brawijaya dan diikuti oleh para wakil Rektor Universitas Brawijaya. Dengan hormat disilakan. Dan mohon perhatian setelah pemberian ucapan selamat nanti, Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini mohon untuk tidak meninggalkan ruangan ini karena akan ada peresmian gedung auditorium dari Fakultas Ilmu Komputer. Ya. Dengan demikian berakhirlah sudah rangkaian upacara pelantikan dan serah terima jabatan Wakil Dekan pada Fakultas MIPA dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pejabat sebelumnya atas pengabdiannya selama ini untuk memajukan Universitas Brawijaya dan ucapan kepada pejabat yang baru dilantik, semoga jabatan ini amanah dan membawa Universitas Brawijaya menjadi universitas yang lebih unggul.